Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama belajar mempersiapkan khotbah Minggu tanggal 7 Juni 2026. Tertulis pada kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai ayat 15. Saya terlebih dahulu membacakan firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang ibu yang baik hati. Dia suka berbagi kepada orang-orang sekitaran rumahnya atau kepada tetangganya. Begini, ibu ini mempunyai 3 pohon jambu manis yang tumbuh di belakang rumahnya. Kalau jambu ini sedang berbuah, dia pasti berbagi kepada tetangga. Demikianlah kebaikan hati si ibu tersebut. Tepat pada musimnya kembali, jambu itu pun berbuah kembali. Tapi anehnya, kali ini si ibu itu tidak berbagi kepada tetangganya. Biasanya setiap musim jambu dan itu berbuah, pasti dia bagi-bagi. Tapi kali ini tidak. Kalau ada tetangga yang mungkin iseng bertanya, "Eda, apakah jambumu sudah berbuah?" Lalu dengan cepat-cepat si ibu ini pasti menjawab, "Iya, memang Eda sudah berbuah, tapi belum matang." Seminggu kemudian ditanya lagi, "Eda, sudah matangkah jambu madumu itu?" Langsung dia jawab lagi, "Ada memang Eda, sebagian sudah matang, tapi sayangnya Eda, gilokon daba, gimana lah itu Eda." Seminggu lagi, 2 minggu lagi, jawabannya juga sama. Jambunya belum matang, yang matang itu sudah busuk dan banyak yang gilokon. Orang-orang heran karena enggak pernah jambu itu busuk, tidak pernah itu gilokon. Kok separah itu? Ternyata Bapak Ibu, setelah diselidiki, ternyata harga jambu pada saat itu sedang mahal-mahalnya. Apalagi jambu madu yang terkenal manis. Musim lalu harganya 10.000 per kilo. Si ibu ini masih membagi-bagikan kepada orang lain, kepada tetangga. Tapi sekali ini harga jambu itu 35.000 sekilo, bahkan mencapai 50.000 per kilo. Dan dia tidak berbagi. Dia berubah menjadi pelit. Enggak dibagi kepada tetangga. Dia bilang, banyak yang busuk lah, banyak yang gilokon lah. Bahkan dia pun jaga malam. Dia lepaskan anjing galaknya di pohon jambunya
supaya orang tidak berani mendekat. Jemaat Tuhan, bukankah seharusnya ibu itu semakin baik hati karena dia panen jambu dan kebetulan harganya pun mahal. Kalau musim sebelumnya 10.000 per kilo, dia butuh 10 kilo untuk memperoleh 100.000 rupiah. Nah, sekarang harganya antara 35.000 sampai 50.000. Dia hanya cukup menjual 3 kilo saja untuk mendapatkan 100.000. Kan berarti masih ada 7 kilo seandainya jambu itu 10 kilo. Dan itulah maunya dibagi-bagi kepada tetangga. Tetap aja dia punya hasil 100.000. Atau diambil lagi 3 kilo untuk dia dijual. Masih ada 4 kilo untuk dibagi-bagi. Artinya dari 10 kilo bisa dia bagi 4 kilo. Masih untung besar dari musim sebelumnya. Itulah tentang si ibu tersebut. Tapi ada juga pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu. Pernah saya diantarin oleh jemaat. Ada yang antar cabai merah, ada juga yang antar tomat. Dan waktu itu memang harga cabai dan harga tomat itu normal saja. Tapi ketika musimnya harga cabai melejit dan harga tomat mahal, dia lupa kepada saya dan tidak diantar lagi ke rumah. Manusia berubah menjadi pelit tingkat dewa ketika dia berkelimpahan. Semakin banyak yang dia punya, justru semakin kikir orangnya. Ini penyakit apa? Saya juga nggak tahu. Kalau menurutku itu cara berpikir itu yang harus diperbaiki supaya tahu bersyukur. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima daripadanya? Adakah janji iman kita? Adakah nazar kita kepada Tuhan? Karena hidup kita telah dipelihara olehnya, karena kita diberkati oleh Tuhan, harusnya ada. Karena itu sesuai dengan perjanjian. Dan itulah yang kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 50 ini. Di sini kita diingatkan kembali soal perjanjian umat dengan Tuhan. Tuhan memanggil umatnya agar datang ke hadapannya untuk mempertanggungjawabkan perjanjian tersebut. Kalau kita baca Mazmur 50 ayat 5 dikatakan, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Allah sedang menggugat umatnya, menggugat orang-orang percaya, menuntut pertanggungjawaban. Benarkah mereka setia beribadah kepada Tuhan? Dan benarkah setia mereka membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan perjanjian? Dan seorang pun tidak bisa menyembunyikan kebohongan, dan tak seorang pun yang bisa berpura-pura, karena ada saksi yang maha hebat. Di sini dikatakan saksinya adalah langit dan bumi. Tempat kita bernaung dan berpijak itu menjadi saksi untuk kebenaran ibadah kita, ibadah yang sejati kepada Allah. Maksudnya Bapak Ibu, peribadahan itu sejalan dengan persembahan. Ketika kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, itu adalah bentuk peribadahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Dan inilah yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Jadi bukan soal besar kecil, banyak atau sedikit persembahan kita atau korban sembelihan yang kita berikan, tetapi soal ketaatan, ketulusan, dan kejujuran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan,
Demikian juga halnya dengan hidup kita saat ini. Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian yang sangat mahal. Kita harus setia beribadah kepadanya, sebab kita telah lebih dulu memperoleh kasih setia Kristus yang menyertai hidup kita, bahkan membebaskan kita dari dosa-dosa, dari perilaku kita yang tidak baik. Kristus telah menebusnya. Dan sebagai tanda kesetiaan kita, marilah kita datang ke hadapan-Nya, beribadah dan mempersembahkan syukur baginya. Ingat apa nazar kita kepada Allah atas kasih setianya. Bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Jadi persembahan dan nazar ini bukan keterpaksaan dan bukan sekedar kewajiban, bukan, tetapi merupakan ketaatan dan sebagai pengakuan bahwa Allah telah memelihara hidupku, bahwa Allah telah memberkati pekerjaanku. Bukan karena korban sembelihanmu maka Allah menghukum engkau, tapi karena ketidaksetiaan kita, tidak setia kepada Allah. Itu yang dikatakan di sini. Jadi, Bapak Ibu, jangan beranggapan bahwa kalau sudah mempersembahkan korban sembelihan, maka urusan perjanjian telah selesai, telah tamat. Tidak. Dan jangan berpikir kalau sudah membayar nazar, maka Allah akan memaafkan. Sama sekali tidak. Persembahan itu tidak sama seperti uang sogok, uang pelicin, apalagi sebagai uang kopi atau semacam hadiah kepada Tuhan. Tidak. Tidak sama juga dengan bayar utang, melunasi kredit. Tidak. Allah tidak membutuhkan materi atau jenis persembahan apapun, karena dunia dan segala isinya adalah milik Dia. Akulah yang empunya dunia dan isinya. Itu dikatakan oleh Allah. Dan dikatakan, apabila aku lapar, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Aku tidak akan meminta darimu. Allah tidak makan dari persembahan umatnya, karena Dialah empunya dunia ini. Bila Allah memerintahkan kita supaya kita mempersembahkan syukur dan membayar nazar, itu adalah pengakuan atas berkat yang kita terima. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan soal besar kecilnya, banyak atau sedikit persembahan atau korban yang kita berikan, tetapi soal ketulusan hati, kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menarik menurut saya. Kalau kita bertanya, berapa sih sebenarnya jumlah yang ideal atau jumlah yang diinginkan oleh Tuhan kita persembahkan kepadanya? Tentu kita cari bagaimana menurut firman Tuhan. Patokan untuk persembahan bukanlah soal nilai besar, nilai kecil, banyak jumlahnya, sedikit jumlahnya, bukan. Tapi dikatakan sesuai. Coba kita perhatikan Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berapa persembahan kita? Sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Artinya kita perlu meluruskan pikiran kita di saat kita memberikan persembahan. Yang kita hitung bukanlah berapa banyak yang saya persembahkan, tetapi hitunglah berkat Tuhan. Mari hitung berkat Tuhan, satu-satu berkat Tuhan kita hitung. Dan itu sangat banyak sekali yang memenuhi kehidupan kita. Itulah dasar yang benar
memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itulah cara memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Bahkan dikatakan di sini Tuhan berjanji kepada orang-orang yang mempersembahkan syukur dan nazar. Dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Jelaslah bahwa barang siapa yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, merekalah yang memuliakan Tuhan dan Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang taat kepadamu, ibadah yang setia kepadamu. Dan ketika kami membawa persembahan di hadapan-Mu, itu adalah ucapan syukur kami, dan itu adalah pengakuan kami atas berkat yang kami terima daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami selalu untuk menghitung berkat yang Kau berikan kepada kami, supaya kami tahu mempersembahkan yang berkenan di hati-Mu. Dan berkatilah pekerjaan seluruh umat-Mu dimanapun berada, karena pengasihan-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.